Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami jasa menyediakan jasa pembuatan website untuk desa yang berbasis sistem informasi desa. Jadi di sini ada contoh salah satu website yang ada di Kabupaten Pesawaran, yaitu website Desa Waikepayang, Kecamatan Kabupaten Pesawaran, Lampung. Jadi website ini sudah berbasis data. Jadi sistem informasi data, sistem informasi desa, di mana di sini untuk di webnya sudah ada profil. Kemudian profil ini isinya ada profil wilayah desa, profil masyarakat desa, profil potensi desa, kemudian sejarah desa. Kemudian di menu pemerintahan desa ada visi misi pemerintahan desa. Kemudian data desa ada data wilayah administratif, data pendidikan dan KK dalam KK, data pendidikan yang ditempuh, data pekerja, data agama, data jenis kelamin, dan data warga negara. Kemudian ada kontak, kontak, semua masih pada kosong di sini. Kemudian di sini ada regulasi juga, ada produk hukum, informasi publik. Nah, kemudian yang bikin apa namanya uniknya di website yang kami buat ini karena memang sudah sistem informasi desa. Jadi di sini ada login nih. Login ini fungsinya nanti untuk admin, untuk operator bisa masuk di administratornya. Contohnya seperti ini. Nanti masukkan username, kemudian passwordnya. Nah, kemudian baru kita masuk. Nah, ini bagian Open SID Desa Waikepayang, Kecamatan Kedonong, Kabupaten Pesawaran. Jadi di sini untuk pengolahan administrasinya. Contohnya di sini home. Kemudian ada informasi desa. Di menu informasi desa ada identitas desa, kemudian wilayah administratif, kemudian pemerintahan desanya, struktur, kemudian status desa, layanan pelanggan. Kemudian ada kependudukan. Ini ada penduduk, kemudian keluarga, berapa rumah tangganya, ini contohnya ini. Ini data penduduk yang nanti kita input dari setiap desa, dari setiap warga. Kemudian ada juga di menu kependudukan di sini ada calon pemilih. Karena dia secara otomatis nanti apakah sudah bisa milih atau enggaknya itu udah kelihatan di sini. Ada menu umur di sini. Pada tanggal sekian umurnya sekian gitu. Jadi udah ketahuan. Contoh seperti ini. Pada tanggal 9 bulan Januari 2024 ini umurnya 53 tahun, 28 tahun, 34 tahun, ada yang 27 tahun. Kemudian ada statistik, statistik kependudukan. Kemudian ini salah satu contoh statistik kependudukan. Pendidikan dalam KK. Ada yang masih sekolah, ada yang tamat. Ini secara otomatis berubah nanti. Ketika kalau memang dia masih SD atau enggaknya. Kemudian status perkawinan. Kemudian pendidikan yang sedang ditempuh. Kemudian seterusnya ada menu layanan surat. Jadi menu layanan surat ini, sekarang kita masuk ke pengantar surat. Di sini sudah segala macam surat. Ada surat keterangan pengantar, kemudian kodenya, kemudian apa namanya, di sini sudah ada. Kalau memang dia dibutuhkan lampiran, dia secara otomatis ada lampiran di sini. Contoh biodata pendudukan, berarti dia ada lampiran bentuknya seperti KK, seperti kartu keluarga, tapi yang dikeluarkan dari pihak desa.
Kemudian surat keterangan pindah penduduk juga. Kemudian surat keterangan lahir juga dan surat kematian. Jadi di sini ada total dari ada 45 macam surat. Kemudian ketika kita mau bikin surat, ini contohnya kita cetak surat di sini. Ada menu cetak surat. Misalkan kita mau bikin surat biodata penduduk. Nih, contohnya ini ya, kita buat biodata penduduk. Jadi masuk ke arsip surat tadi, cetak surat tadi, layanan surat, kemudian masuk ke cetak surat. Kita ambil di biodata penduduk. Kita klik, kemudian kita cari siapa namanya yang mau buat. Karena sebelumnya kita udah masukkan data penduduk kita, jadi kita langsung kita pilih di sini atau kita cari. Misalkan Ahyar, keluar Ahyar. Kita klik. Secara otomatis Ahyar dan nicknya udah keluar. Tempat lahirnya, dusunnya di mana, gitu kan? Kemudian umurnya berapa. Kemudian di sini ada nomor surat. Nomor surat ini kita sesuaikan aja. Biasanya secara otomatis kalau kemarin dalam hari kemarin kita buat nomornya 2, kita buat lagi buat yang kedua kalinya atau besoknya dia akan berubah secara otomatis. Nah, kemudian di sini keluar siapa anggota keluarganya. Kemudian di sini tanda tangan atas nama. Misalkan Kepala Desa Waikepayang, Hayun, jabat sebagai kepala desa. Kemudian di sini kita ekspor. Ini mendownload secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya diketik-ketik. Otomatis dia langsung jadi. Ini masih proses download. Setelah jadi, ini kan keluar di sini. Kita lihat ini. Surat penduduk. Nah, contohnya begini. Dia langsung jadi. Penelitian Kabupaten Pesawaran, Jumat Kunoso Waikepayang, yang kedua Waikepayang, kemudian biodata penduduk, Ahyar, laki-laki. Nah, kemudian kepala desanya. Dia langsung jadi. Dan tadi ada lampiran. Lampirannya seperti ini. Dia dalam bentuk PDF. Nah, kita buka dalam bentuk PDF. Ini aplikasi PDF. Nah, contohnya seperti ini. Dia bentuknya seperti kakak nantinya. Nah, kembali lagi kita ke sini. Cetak surat lagi. Nah, kita tinggal pilih keterangan KTP dalam proses, pengantar surat keterangan catatan kepolisian, keterangan beda identitas, keterangan bepergian. Jadi desa udah nggak pusing lagi untuk buat surat. Apapun surat yang diminta oleh masyarakat, di sini udah tersedia. Keterangan domisili usaha, keterangan kelahiran, permohonan akte kelahiran, pernyataan belum nikah, belum memiliki akte lahir, permohonan duplikat kelahiran, keterangan kematian, keterangan lahir mati, keterangan untuk nikah, N1 sampai dengan N7 ada. Kemudian keterangan pergi kawin, keterangan wali hakim, permohonan duplikat surat nikah, bisa semua. Jadi di sini udah lengkap. Berikut dengan kode-kodenya. Oke. Dan di sini kita bisa masukkan artikel-artikel kegiatan desa kita di sini. Oke. Mungkin itu aja. Cukup sekian.